Zhou Yishui bertarung dengan Dugu Ruoxu. Fang Lin berkata dengan suara serius. Mendengar ini, Wang Erdan dan Mei Yingsui membuka mata mereka dan melihat, dan benar saja, mereka melihat Zhou Yishui dan Dugu Ruoxu sedang bertarung tidak jauh dari sana. Dan dilihat dari situasi pertempuran, Dugu Ruoxu telah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dan secara bertahap kalah dari Zhou Yishui. Ayo pergi dan lihat, kata Fang Lin. Kemunculan Zhou Yishui di sini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Oke, Mei Yingsui dan Wang Erdan mengangguk, dan mereka bertiga pergi menuju tempat pertarungan bersama, sementara yang lain tetap di sini. Pada saat ini, Dugu Ruoxu benar-benar jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajahnya tampak sangat jelek dan ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dugu Ruoxu berteriak dingin, dan pada saat yang sama menamparkan tas 9 istana dan memanggil pisau sihir hitam. Di gua itu, aku lebih kuat dari sekarang. Zhou Yishui mencibir, tetapi ketika dia melihat Dugu Ruoxu memanggil pisau sihir hitam, dia tidak berani ceroboh. Zhou Yishui mengeluarkan sebuah benda dari tas istana 9. Ketika Dugu Ruoxu melihat benda ini, ekspresinya berubah drastis. Mengapa Thunder Soul Orb ada di tanganmu? Dugu Ruoxu berteriak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Benda di tangan Zhou Yishui adalah manik-manik ungu tua dengan kekuatan petir yang luar biasa. Itu adalah harta karun Qi Yun Xiao, manik jiwa guntur. Tetapi pada saat ini, Thunder Soul Orb muncul di tangan Zhou Yishui. Zhou Yishui mencibir dan menatap Dugu Ruoxu dengan jijik. Dia menimbang Thunder Soul Orb di tangannya dan berkata, Thunder Soul Orb ini secara alami diperoleh dari Qi Yun Xiao. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Tatapan mata Dugu Ruoxu tampak sangat suram, dia menggertakkan giginya dan berkata, begitukah caramu mendapatkan bola jiwa guntur ini darinya? Zhou Yishui mencibir, apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku akan membasminya dan mengambil semua yang dimilikinya. Mendengar ini, Dugu Ruoxu terkejut dan kehilangan ketenangannya sejenak. Berita ini sungguh mengejutkan. Ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa membasmi Qi Yun Xiao. Dugu Ruoxu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Zhou Yishui. Sebenarnya, Dugu Ruoxu tidak peduli dengan hidup atau mati Qi Yun Xiao, tetapi jika Qi Yun Xiao dibasmi oleh Zhou Yishui, lalu seberapa mengerikan kekuatan Zhou Yishui? Dugu Ruoxu dan Qi Yun Xiao hanya setara satu sama lain. Jika Zhou Yishui memiliki kemampuan membasmi Qi Yun Xiao, bukankah itu berarti dia juga memiliki kemampuan untuk basmi diri? Memikirkan hal ini, Dugu Ruoxu merasa ngeri, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Dia bahkan ingin mundur dan tidak ingin terlibat dengan Zhou Yishui lagi. Apakah kamu takut setelah melihat Thunder Soul Orb ini? Zhou Yishui berkata dengan dingin, dengan sikap merendahkan, seolah-olah dia sedang menatap Dugu Ruoxu. Dugu Ruoxu meraung, dengan tatapan penuh tekad di matanya, dan tiba-tiba mengayunkan pisau sihir hitam dan menebas ke arah Zhou Yishui. Ayo, Zhou Yishui berteriak, dan dengan jentikan jarinya, Thunder Soul Orb terbang keluar. Tiba-tiba, petir yang dahsyat muncul dan turun langsung ke arah Dugu Ruoxu. Dugu Ruoxu mengayunkan pedangnya, dan cahaya bilah hitam yang menakutkan tampaknya mampu membelah langit, langsung memotong petir yang berjadewa. Saat berikutnya, Dugu Ruoxu meraung, dan sosoknya berubah menjadi hantu, seolah-olah dia menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. Pisau Sura, waktu seakan berhenti pada saat ini, tetapi kenyataannya tidak demikian. Itu karena kecepatan Dugu Ruoxu terlalu cepat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia berada 100 langkah dari Zhou Yishui, tetapi dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia muncul di depan Zhou Yishui. Pria itu cepat, tetapi pisaunya lebih cepat lagi. Bilah tajam itu, yang membawa aura ibel yang mengerikan, menebas dengan suara ledakan keras saat mendekati Zhou Yishui. Bahkan Zhou Yishui tidak menyangka bahwa pisau ini akan secepat itu, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Kapan? Saat berikutnya, cahaya keemasan muncul dari dada Zhou Yishui, dan sepotong batu giok pecah dan berubah menjadi cahaya keemasan, menghalangi pisau Dugu Ruoxu. Dugu Ruoxu meraung dan mengerahkan kekuatan di tangannya lagi. Pisau ajaib itu juga meraung seperti hantu atau setan. Sebuah bayangan mengerikan muncul dan menamparkan Zhou Yishui dengan keras. Kali ini, cahaya keemasan itu tak terbendung dan langsung menjatuhkan Zhou Yishui. Dugu Ruoxu hanya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, tetapi dia melihat Zhou Yishui menstabilkan tubuhnya di udara. Meskipun dia memuntahkan darah, dia tidak terluka parah. Pisau Anda sangat cepat, Zhou Yishui berkata sambil tersenyum tipis, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah jejak tangan hitam besar jatuh dari langit, membawa aura agung, dan menekan ke arah Dugu Ruoxu. Wajah Dugu Ruoxu menjadi pucat, tetapi dia tidak mau duduk dan menunggu kematian.
Dia langsung mengayunkan pisau ajaibnya, mencoba memotong cetakan tangan hitam besar itu menjadi dua. Namun di saat berikutnya, Dugu Ruoksu memuntahkan darah dan terlempar mundur, dia hampir tidak kuasa memegang pisau ajaib di tangannya. Kekuatan jejak tangan hitam itu terlalu kuat, jauh melampaui imajinasi Dugu Ruoksu. Dugu Ruoksu tertawa sedih, apakah dia akan dikalahkan juga? Seperti Qi Yun Xiao. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan mati. Dugu Ruoksu menggertakkan giginya dengan ganas. Meskipun Zhou Yishui sangat kuat saat ini, Dugu Ruoksu tidak mau mengakui kekalahan. Gunakan darahku untuk mengorbankan pisau ajaib. Dugu Ruoksu tiba-tiba mengayunkan pisau ajaib di tangannya di depan dadanya, meninggalkan bekas berdarah. Darah mengucur keluar dan mengotori pisau ajaib itu. Tiba-tiba, aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari pedang ajaib itu, seolah-olah ada sesuatu yang perlahan-lahan terbangun di dalam pedang ajaib itu. Saat berikutnya, pisau ajaib itu melesat keluar dari tangan Dugu Ruoksu, dengan gila-gilaan, dan menghantam keras cetakan tangan hitam itu. Ledakan. Kali ini bagaikan sambaran petir, jejak tangan hitam itu tiba-tiba runtuh, tetapi pisau ajaib itu terus kuat dan bergerak langsung ke arah Zhou Yishui. Hanya dengan membasmi Zhou Yishui kita dapat menyingkirkan situasi saat ini, jika tidak semuanya akan sia-sia. Saat melihat pisau ajaib terbang ke arahnya, ekspresi Zhou Yishui tidak banyak berubah. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak melihat pisau ajaib itu sama sekali. Segera setelah itu, Zhou Yishui mengulurkan tangan kanannya dan dengan mudah meraih pisau ajaib itu. Ini tidak mungkin. Dugu Ruoksu berteriak. Pedang ajaibnya telah dikorbankan dengan darah dan hampir semua kekuatannya telah dilepaskan. Bagaimana Zhou Yishui bisa memahaminya dengan mudah? Tangan kanan Zhou Yishui telah berubah sepenuhnya menjadi hitam, dan ada kekuatan samar yang tak terbayangkan terpancar dari lengan kanannya. Meskipun pisau ajaib itu kuat, lenganku lebih kuat lagi. Zhou Yishui berkata sambil tersenyum tipis. Tak peduli seberapa keras pisau ajaib itu meronta, ia tidak dapat melepaskan diri. Dugu Ruoksu akhirnya putus asa, wajahnya penuh kesengsaraan. Zhou Yishui mencibir dan hendak membasmi Dugu Ruoksu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ledakan. Aku melihat sebuah tinju besar datang dengan aura yang agung, bagaikan gunung yang menekan kepalaku. Zhou Yishui, terima pukulanku. Fang Linlah yang muncul. Jejak tinju besar itu datang bagaikan gunung. Zhou Yishui mendengus dingin, tidak takut sama sekali. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan kirinya, meraung bagaikan seekor naga, lalu tiba-tiba sesosok naga terbang keluar. Hantu naga itu bertabrakan dengan bekas tinju itu dengan suara ledakan keras, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Fang Lin melangkah mundur, wajahnya tampak agak terkejut, sementara Zhou Yishui juga mundur agak jauh dengan ekspresi muram di antara alisnya. Anda di sini seperti yang diharapkan. Zhou Yishui berkata dengan dingin sambil menatap Fang Lin, Mei Yingsui dan Wang Erdan yang sudah muncul. Titik. Mereka bertiga menatap Zhou Yishui dengan mata serius. Dari Zhou Yishui, mereka merasakan sedikit aura tulang hitam jauh di dalam gua. Dugu Ruoksu memandang Fang Lin dan dua orang lainnya dengan ekspresi rumit. Dia mendesah pelan dan terbang ke sisi mereka. Fang Lin melirik Dugu Ruoksu dan tidak mengatakan apapun yang menambah hinaan atas lukanya. Sekarang bukan saatnya untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Mereka hanya memiliki satu musuh bersama, dan itu adalah Zhou Yishui. Dia memiliki Thunder Soul Orb di tangannya. Qi Yun Xiao kemungkinan besar sudah mati di tangannya. Dugu Ruoksu berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Mendengar ini, Fang Lin dan dua orang lainnya juga terkejut dan mata mereka menjadi lebih serius. Jika Qi Yun Xiao benar-benar dibasmi oleh Zhou Yishui, maka kekuatan Zhou Yishui saat ini mungkin akan lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa kamu bertarung dengannya? Fang Lin bertanya sambil menyipitkan matanya. Dugu Ruoksu menggertakkan giginya, dia menginginkan hartaku. Mendengar hal ini, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika mereka berada di luar, karena keluarga Dugu dekat dengan keluarga kerajaan, Dugu Ruoksu dan Zhou Yishui memiliki hubungan yang cukup baik. Tapi sekarang, Zhou Yishui ingin membasmi Dugu Ruoksu demi harta di tubuh Dugu Ruoksu. Dapat dilihat bahwa Zhou Yishui adalah orang yang pemarah. Fang Lin, kamu tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Zhou Yishui berkata sambil tersenyum tipis, menatap Fang Lin dan tiga orang lainnya. Fang Lin juga menatap Zhou Yishui, dan sementara mata rohaninya terbuka, dia memperhatikan gerakan di sekitarnya. Jangan melihat lagi, teman lamamu tidak ada di sini. Zhou Yishui berkata ringan, seolah dia tahu apa yang dicari Fang Lin. Fang Lin sedikit mengernyit. Dia memang sedang mencari Gu Hanshan, bertanya-tanya apakah dia sedang mengintai di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk menyerang mereka. Tidak perlu bagi teman lamamu untuk mengambil tindakan. Aku bisa menekanmu sendirian. Zhou Yishui berkata,
Ekspresinya penuh percaya diri, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Fang Lin dan yang lainnya. Cek, siapa sih yang nggak bisa sombong? Ayo, biar aku yang ketemu kamu. Wang Erdan tidak tahan lagi, dan bergegas tanpa berkata apa-apa. Semua orang memanggilmu si bocah nakal yang tak terkalahkan, tapi hari ini reputasimu akan hancur. Zhou Yishui tertawa keras, mula-mula dengan paksa memasukkan pisau ajaib di tangannya ke dalam tas 9 istana, lalu mengulurkan tangan kanannya. Rasakan kekuatan tulang IBL-ku. Wang Erdan meraung, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan dia memilih untuk melawan Zhou Yishui secara langsung. Wah, dengan suara keras, kedua tinju itu beradu bagai dua potong batu keras. Wang Erdan langsung terpental ke belakang sambil berteriak, dengan beberapa luka di tinjunya. Melihat Zhou Yishui lagi, dia memiliki ekspresi tenang dan tidak bergerak sama sekali. Dia sudah sepenuhnya menguasai keadaan. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Kekuatan tulang IBL-ku tidak bisa memberimu keuntungan apapun. Wang Erdan berkata dengan tak percaya sambil melihat retakan di tinjunya. Lengan kanannya telah menyatu dengan sepotong tulang tangan kerangka hitam itu, kata Dugu Ruoksu. Setelah bertarung dengan Zhou Yishui begitu lama, dia juga menemukan beberapa hal. Mendengar ini, beberapa orang merasakan firasat buruk di hati mereka, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa ketika Zhou Yishui melarikan diri dari gua, dia pergi dengan tulang tangan hitam. Tampaknya ia telah sepenuhnya terintegrasi dengan Zhou Yishui pada saat ini. Dengan cara ini, Zhou Yishui memiliki tulang monster naga di lengan kirinya, dan tulang tangan hitam yang misterius dan aneh di lengan kanannya. Dengan dua tulang di tubuhnya, tidak mengherankan jika kekuatan Zhou Yishui meningkat pesat hingga ia dapat membasmi Qi Yun Xiao dan mengalahkan Dugu Ruoksu. Kalian mundur saja sekarang. Aku akan melawan dia, Fang Lin berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Zhou Yishui mencibir dan menatap Fang Lin dengan jijik meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, terlalu tidak realistis bagimu untuk ingin melawanku sendirian. Mei Yingsui juga memberi saran akan lebih aman bagi kita untuk bergabung untuk menghadapinya. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia selalu ingin bertarung adil dengan Zhou Yishui. Sebelumnya dia tidak cukup kuat, tetapi sekarang dia sudah lebih kuat, tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Aku bisa menekannya, kata Fang Lin. Arogan, Zhou Yishui tertawa dan mengangkat tangannya untuk menekan ke bawah dengan telapak tangan. Ledakan, serangan telapak tangan itu begitu kuatnya, seolah-olah langit akan runtuh. Fang Lin melangkah maju dan membuka mata spiritualnya. Cahaya biru melonjak dan berubah menjadi pedang tajam, langsung menusuk tangan raksasa di langit. Ini baru permulaan. Suara Zhou Yishui terdengar, dan dia meninju dengan kedua tangannya. Momentumnya sungguh menakjubkan. Dia menggunakan kekuatan dua tulang. Aura yang kuat membuat Mei Yingsui dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Naga itu keluar disertai gas hitam. Zhou Yishui menggunakan jurus mematikannya sejak awal, mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, mencoba membasmi Fang Lin dengan paksa. Coba kulihat apakah kedua tulangmu sekuat tulangku. Fang Lin meraung, dan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari dadanya. Saya melihat bayangan binatang aneh muncul. Penampakannya sangat aneh, tetapi ia memiliki kekuatan dewa, seolah-olah seekor binatang buas dari zaman kuno telah muncul kembali. Qilin, Mei Yingsui dan yang lainnya berseru, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Hantu itu tak lain adalah seekor Qilin, yang saat ini meraung seperti Qilin pada Zhou Yishui. Ledakan, kekuatan raungan ini begitu mengguncang bumi sehingga tampaknya menyebar ke seluruh gunung binatang buas dan menarik respons semua binatang buas. Saat berikutnya, Zhou Yishui melangkah mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Zhou Yishui meraung, tatapan matanya tajam, menatap hantu Qilin yang muncul di tubuh Fang Lin. Hantu Qilin benar-benar hitam dan sangat terang, membawa tekanan yang tak terbayangkan, seolah-olah datang dari zaman kuno. Bukan hanya Zhou Yishui, tetapi Mei Yingsui dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Lin mempunyai tipu daya seperti itu. Fang Lin memiliki ekspresi dingin di wajahnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh hantu Qilin. Pada saat ini, dia seperti Qilin yang bereinkarnasi. Pada masa yang paling kuno dan jauh, selama tahun-tahun kegelapan ketika manusia menjadi makanan bagi ras lain, Qilin sudah ada. Seperti naga sungguhan dan burung phoenix dewa, Qilin adalah garis keturunan terkuat dalam arti sebenarnya. Setiap Qilin sangat kuat, cukup untuk menyapu bersih zaman kuno. Namun, sejak runtuhnya zaman kuno, Qilin telah menjadi legenda dan hanya ada dalam fragmen buku kuno. Kebanyakan orang meyakini bahwa binatang aneh ini diciptakan oleh nenek moyang kita. Akan tetapi sekarang, hantu Qilin muncul di tubuh Fang Lin, tampak hidup dan agung, membuat semua monster di gunung binatang secara naluriah merasa takut. Di pinggiran gunung jahat,
rubah perak yang sedang menikmati diikuti oleh ribuan monster tiba-tiba mengubah ekspresinya, seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ia melihat ke kedalaman gunung, dan semua rambut perak di tubuhnya berdiri. Monster-monster itu bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk, merangkak di tanah dan gemetar. Monster yang lebih lemah kondisinya bahkan lebih buruk, dan tidak bisa bergerak lagi. Qilin, rubah perak itu menjerit tajam, wajahnya ganas, dan tampak dipenuhi kebencian. Pada saat ini, rubah perak ingin menerjang ke kedalaman gunung jahat untuk mencabik-cabik pemilik aura unicorn yang penuh kebencian itu menjadi berkeping-keping, tetapi keberadaan Raja-Raja Ibel di gunung jahat itu membuat rubah perak tidak berani melangkah ke sana dengan mudah. Saat berikutnya, rubah perak itu meraung, sangat marah, tidak tahu harus melampiaskannya, dan mencabik-cabik dua monster di depannya menjadi berkeping-keping. Jauh di dalam gunung jahat, Raja-Raja Ibel yang bersembunyi dalam terang atau gelap semuanya membuka mata mereka dan meraung, seolah-olah menanggapi kemunculan aura Qilin. Meskipun yang muncul bukanlah Qilin sungguhan, namun aura darah Qilin saja sudah cukup untuk menundukkan semua monster. Tulang Ibel hitam yang disatukan Fang Lin persis dengan tulang Ibel asli Qilin. Mumi tua itu sudah melihatnya saat dia melihat tulang Ibel hitam, itulah sebabnya Fang Lin bertekad untuk mendapatkan tulang Ibel itu dengan cara apapun. Ini bukan hanya sekedar tulang Ibel pertumbuhan, tetapi juga tulang Ibel Qilin kuno, yang memiliki kekuatan tak terbatas. Jika Fang Lin dapat terus memanfaatkan kekuatan tulang Ibel ini, ia bahkan mungkin dapat mereproduksi kekuatan Qilin kuno. Pada saat ini, Fang Lin baru mulai melepaskan kekuatan tulang Ibel ini, tetapi tulang itu sudah memiliki kekuatan untuk mengejutkan sekelompok Ibel. Baru setelah Fang Lin menyatukan tulang Ibel hitam ini, dia menyadari bahwa itu adalah tulang Ibel Qilin, yang membuatnya sangat gembira. Petualangan macam apa yang dilakukan orang ini? Dia mampu membuat hantu Qilin muncul, dan dia juga memiliki aura Qilin. Mei Yingsui berkata dengan takjub. Qilin adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat di buku-buku kuno, tetapi hari ini mereka melihat tekanan Qilin pada Fang Lin, yang sungguh terlalu mengejutkan. Orang yang paling terkejut adalah Zhou Yishui. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Zhou Yishui berpikir bahwa dia telah menemui banyak petualangan di gunung binatang buas ini. Dia memperoleh sepotong tulang tangan dari seorang pria kuat kuno dan memurnikan sebagian jiwa pria kuat kuno itu, yang sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Tetapi dibandingkan dengan petualangan Fang Lin, kesempatanku sendiri tidak ada apa-apanya. Peluang apa yang dapat dibandingkan dengan Qilin? Bagaimana kamu mendapatkan kekuatan ini? Zhou Yishui bertanya sambil menggertakkan giginya. Fang Lin tersenyum tipis dan menunjuk dadanya itu hanya sepotong tulang. Mendengar ini, tubuh Zhou Yishui terhuyung dan hampir terjatuh. Api kecemburuan di hatinya berkobar begitu hebatnya, hingga dia hampir murka. Pada saat itu, mata Zhou Yishui menjadi semakin dingin, menatap Fang Lin, terutama pada cahaya hitam di dada Fang Lin. Aku ingin menggali tulang monster Qilin ini dari tubuhmu. Itu bukan milikmu. Hanya aku, Zhou Yishui, yang layak mendapatkan tulang monster ini. Zhou Yishui berkata dengan nada muram, matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Fang Lin tersenyum tipis. Saya pikir tulang naga di tubuhmu juga bagus, saya ingin menggalinya. Kedua pria itu saling berhadapan dan menyerang hampir bersamaan. Zhou Yishui terlihat dikelilingi oleh udara hitam. Itulah kekuatan kerangka hitam yang tengah dikerahkannya saat ini. Fang Lin tidak berani ceroboh. Zhou Yishui tidak diragukan lagi adalah lawan yang sangat kuat. Jika dia ceroboh sedikit saja, dia bisa kalah. Pada saat itu, Fang Lin bergerak, membawa hantu Qilin, dan langsung menyerbu ke arah Zhou Yishui. Ledakan. Kedua pria itu terus menyerang, keduanya berfokus pada titik vital masing-masing, mencoba mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Setelah pertarungan ini, keduanya terkejut. Mereka tidak menyangka lawannya begitu kuat. Ini benar-benar pertarungan yang adil. Tidak ada seorang pun yang campur tangan, dan tidak ada harta yang digunakan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan lawan. Mata Fang Lin penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ia teringat kembali saat pertama kali tiba di Xuandu, ia pasti seperti semut di mata orang-orang seperti Zhou Yishui, yang dapat dihancurkan hanya dengan jentikan jari. Dan sekarang, setelah menjadi lebih kuat melalui begitu banyak kesulitan dan usaha, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melawan Zhou Yishui dengan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, Zhou Yishui sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia merasa sedikit menyesal. Ketika dia berada di Xuandu, dia seharusnya lebih kejam dan langsung melenyapkan Fang Lin, sehingga tidak akan terjadi situasi seperti saat ini. Sayangnya, Zhou Yishui terlalu sombong saat itu dan tidak pernah menganggap serius Fang Lin. Ia hanya mengira bahwa dirinya adalah seorang badut dari 3 kerajaan yang tidak pantas tampil di panggung. Tetapi aku tak pernah menyangka,
bahwa tokoh kecil yang selama ini aku pandang sebelah mata, kini bisa bersaing denganku. Mati. Memikirkan hal ini, Zhou Yishui menjadi marah. Aura hitam di tangan kanannya semakin kuat dan berubah menjadi cakar ibel, yang menamparkan Fang Lin dengan ganas. Fang Lin meninju, energi dahsyat serta kekuatan darahnya berubah menjadi seekor harimau ganas, menerkam langsung dan mencabik-cabik cakar ibel hitam itu. Pupil mata Zhou Yishui mengecil karena dia terkejut saat mengetahui bahwa Fang Lin tidak hanya memperoleh tulang monster kilin, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Aku tidak percaya tubuhmu bisa lebih kuat dariku. Zhou Yishui meraung, dan darahnya sendiri menjadi kuat, dengan kekuatan 5 elemen dan kekuatan guntur dan kilat merasuki tubuhnya. Pemandangan ini membuat Wang Erdan dan orang lain yang berada tidak jauh tampak terkejut dan curiga. Bagaimana mungkin Zhou Yishui otang pembawa sial ini tahu metode rahasia Sekte 5 Elemenku? Wang Erdan berkata dengan heran. Tidak hanya Sekte 5 Elemen, dia juga mempelajari metode guntur dan kilat dari Sekte Shen Xiao. Mei Yingsui berkata dengan suara yang dalam. Metode rahasia kedua kekuatan besar sebenarnya dipelajari oleh Zhou Yishui. Ini berita yang sangat buruk. Fang Lin sama sekali tidak terkejut, sebab saat berada di Istana Pangeran, Fang Lin menemukan bahwa Pangeran Zhou Yishui menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan ilmu bela diri rahasia milik kekuatan lain. Putra mahkota Zhou Yishui adalah seorang pria yang sangat ambisius. Dia mencuri rahasia seni bela diri kekuatan lain dengan cara yang tidak diketahui orang luar. Ini juga termasuk seni bela diri Sekte Shen Xiao dan Sekte 5 Elemen. Zhou Yishui juga orang yang sangat berbakat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah sepenuhnya menguasai teknik rahasia 5 elemen dan jalan guntur dan petir. Ketika dia menampilkannya pada saat ini, momentumnya tidak lebih lemah dari Qi Yun Xiao, yang ahli dalam jalan petir, dan Wang Erdan, yang juga ahli dalam teknik rahasia 5 elemen. Mata Fang Lin suram, tetapi semangat juangnya juga sangat tinggi. Hanya orang seperti itulah yang layak menjadi lawannya. Ayo, Fang Lin meraung, dan kekuatan tubuhnya meledak. Suara auman naga dan suara burung phoenix terdengar samar-samar di tubuhnya. Zhou Yishui, dengan kekuatan 5 elemen dan petir di sekelilingnya, bergegas menuju Fang Lin. Pertempuran ini luar biasa sengitnya. Fang Lin menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri, mengandalkan tubuh terkuat ini untuk melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Kekuatan fisik Zhou Yishui, di sisi lain, didasarkan pada kekuatan guntur dan kilat serta teknik rahasia 5 elemen. Kekuatan fisiknya juga telah mencapai tingkat puncak, dan tidak jauh lebih lemah dari tubuh fisik terkuat Fang Lin. Tabrakan antara keduanya hanyalah kontes tubuh fisik. Tak seorang pun menggunakan harta apapun, dan keduanya ingin mengalahkan satu sama lain dengan tubuh fisik mereka. Fang Lin menjadi semakin takut seiring berjalannya pertarungan. Zhou Yishui ini memang sangat kuat. Dia awalnya berpikir bahwa tubuh terkuatnya sudah cukup untuk menekan Zhou Yishui. Tanpa diduga, Zhou Yishui telah mempelajari kekuatan guntur dan kilat serta metode rahasia 5 elemen, dan tubuhnya terus-menerus ditempa. Pada saat ini, dia menggunakannya tanpa ragu, dan dia mampu bersaing dengan tubuhnya yang terkuat. Wah, tiba-tiba, keduanya hampir bersamaan menyadari kelemahan kecil pihak lainnya. Zhou Yishui melancarkan pukulan dan mengenai dada Fang Lin, sedangkan Fang Lin juga menamparkan bahunya. Keduanya mengerang dan terlempar mundur. Pegang ini untukku. Pada saat ini, mata Zhou Yi yang berair terbuka, dan cahaya putih yang menyilaukan dan kaya melonjak keluar darinya, berubah menjadi rantai dan terbang menuju Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin juga membuka mata spiritualnya, dan cahaya biru muncul, berubah menjadi penghalang untuk melindungi dirinya. Ledakan. Rantai putih itu terus-menerus membombardir penghalang, menyebabkan penghalang biru berkedip terus-menerus, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat rantai putih itu menyerang, mereka tidak dapat menghancurkan penghalang itu. Penglihatan spiritual Fang Lin juga sangat kuat, tidak memberikan kesempatan bagi Zhou Yishui untuk memanfaatkannya. Melihat serangan kekuatan mata spiritual tidak efektif, Zhou Yishui memasang ekspresi kosong di wajahnya dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, sebelum Fang Lin bisa bereaksi, Zhou Yishui meninju penghalang biru seperti burung layang-layang terbang. Dengan pukulan ini, Zhou Yishui menggunakan kekuatan tulang ibel naga. Sosok naga muncul membawa kekuatan dahsyat dan akhirnya mengalahkan penghalang biru. Sangat cepat, Fang Lin diam-diam terkejut. Pada saat Zhou Yishui menembus penghalang, dia kembali memperlihatkan keterampilan tubuhnya yang menakjubkan, menyerbu ke depan Fang Lin, dan melayangkan pukulan yang amat kuat tepat ke wajah Fang Lin. Karena tergesa-gesa, Fang Lin tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia menggunakan jurus kaki surga 9 lapis dan menghindari pukulan Zhou Yishui seperti hantu. Melihat Fang Lin juga menampilkan gerakan tubuh yang sangat kuat,
Zhou Yishui sedikit mengernyit, tampak sedikit terkejut. Meskipun Fang Lin menghindari serangan mendadak Zhou Yishui, dia juga terkejut dalam hatinya. Pergerakan tubuh Zhou Yishui tampaknya mampu meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba, mengejutkan orang-orang. Hati-hati, ini adalah teknik tubuh cahaya Ruyan milik keluarga Dugu saya. Suara Dugu Ruoksu terdengar, dan ekspresinya terlihat sangat jelek. Ruyan King Senjue adalah teknik gerakan tubuh unik yang diwariskan oleh leluhur keluarga Dugu. Hanya inti dari inti keluarga Dugu yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Di seluruh keluarga Dugu saat ini, kecuali Dugu Ruoksu, hanya kepala keluarga Dugu Feng Yun dan kakek Dugu Ruoksu, Dugu Erye yang dapat melakukan teknik gerakan tubuh ini. Secara logika, mustahil bagi Zhou Yishui untuk mempelajari keterampilan ini secara diam-diam, tetapi sekarang Zhou Yishui telah menunjukkan keterampilan ini. Dugu Ruoksu tahu tanpa berpikir panjang bahwa pastilah kakeknya Dugu Erye yang mengajarkan Zhou Yishui keterampilan tubuh cahaya seperti burung layang-layang ini. Haha, Ruyan King Senjue milik keluarga Dugumu bahkan lebih kuat daripada gerakan tubuh keluarga kerajaanku. Rasanya menyenangkan menggunakannya, Zhou Yishui berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, raut wajah Dugu Ruoksu menjadi semakin buruk, dan dia berharap bisa maju dan melawan Zhou Yishui selama 300 ronde lagi. Fang Lin berkata dengan nada dingin, kita sudah selesai bertanding secara fisik, sekarang kita mau bertanding dalam keterampilan tubuh. Zhou Yishui tertawa terbahak-bahak, dapatkah gerakan tubuhmu sebanding dengan teknik tubuh cahaya seperti burung walet ini? Fang Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya, coba saja dan kau akan tahu. Sebelum dia selesai berbicara, keduanya menggunakan keterampilan mereka hampir bersamaan, seperti dua bayangan, bertabrakan lagi dan lagi di langit. Bukan hanya ajang kompetisi kekuatan fisik, tetapi juga adu keterampilan tubuh. Ini adalah kontes antara teknik tubuh cahaya Ruyan milik keluarga Dugu dan gerakan kaki surga 9 lapisan milik Fang Lin. Yang pertama unggul dalam kecepatan, sedangkan yang kedua unggul dalam fleksibilitas. Kamu terlalu lambat, Zhou Yishui mencibir berulang kali. Dia secepat kilat, berbagai serangan datang silih berganti, membuatnya sulit untuk mengikutinya. Fang Lin tidak mengatakan apapun dan tidak melawan. Meskipun jurus kaki surga 9 lapisan kuat dalam kecepatan, namun fleksibilitasnya bahkan lebih kuat lagi. Pada saat ini, Fang Lin bagaikan ikan loah yang licin. Dia tampak dikelilingi oleh bahaya, tetapi kenyataannya, Zhou Yishui bahkan hampir tidak bisa menyentuh sudut pakaian Fang Lin. Di mataku, kamu tidak cukup cepat. Fang Lin melawan balik, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, menjadi semakin rileks dan nyaman. Zhou Yishui merasa sedikit cemas, jadi dia mendorong Ruyan King Senjue ke tingkat ekstrim dan menambahkan kekuatan guntur dan kilat untuk menggandakan kecepatannya lagi. Efeknya memang nyata. Zhou Yishui akhirnya berhasil memukul Fang Lin, namun sebelum ia sempat merasa senang, ia menyadari bahwa itu hanyalah bayangan Fang Lin. Dugu Ruoksu yang berada tidak jauh bahkan lebih terkejut. Dia paling akrab dengan teknik tubuh cahaya milik keluarganya, yang diwariskan dalam keluarganya. Di seluruh kerajaan Xuan, seharusnya tidak ada keluarga yang keterampilan tubuhnya dapat dibandingkan dengan teknik tubuh cahaya. Bahkan di seluruh 3 kerajaan Tiongkok, teknik tubuh cahaya Ruyan milik keluarga Dugu cukup terkenal. Tidak dapat dihitung berapa banyak orang yang ingin mendambakan teknik tubuh keluarga ini. Akan tetapi, keterampilan yang ditunjukkan Fang Lin saat ini tidak kalah sama sekali. Dia bahkan tampaknya mampu memanipulasi Zhou Yishui, yang telah mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim, dengan ujung jarinya. Itu tidak benar. Zhou Yishui tiba-tiba menyadari bahwa tanpa menyadarinya, dia sepertinya dituntun oleh Fang Lin. Meskipun serangannya dahsyat, pengaruhnya makin lama makin berkurang dan dia sering membuang-buang tenaganya pada pekerjaan yang tak berguna. Kamu baru menyadarinya sekarang, bukankah kamu terlalu lambat? Fang Lin menggelengkan kepalanya, tampak sangat meremehkan. Zhou Yishui tampak muram. Dia memang baru menyadari bahwa gerakan Fang Lin terlalu aneh. Dia tidak dapat menemukan peluang sama sekali dan dipimpin oleh Fang Lin dengan tergesa-gesa. Perasaan ini sungguh tidak nyaman dan menyedihkan. Aku penasaran, berapa lama kau bisa terus melarikan diri? Zhou Yishui berteriak dingin, dan kekuatan guntur dan kilat yang agung terpancar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Fang Lin tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar, seolah-olah dia pernah menghadapi situasi serupa saat bertarung dengan Qi Yun Xiao. Dunia guntur. Fang Lin mengangkat alisnya sedikit. Ternyata Zhou Yishui memiliki bakat terpendam. Dia bahkan bisa menampilkan alam guntur. Ini bukan sesuatu yang dapat dipelajari dalam 3-5 bulan. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan menyebar, menyelimuti Fang Lin sepenuhnya dan mengisolasi Mei Yingsue dan yang lainnya dari luar. Di dunia guntur ini, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Zhou Yishui berkata dengan dingin, menatap Fang Lin seperti seorang pemburu kejam yang menatap mangsanya.
Titik titik titik. Fang Lin tersenyum tipis. Aku pernah menembus alam guntur Qi Yun Xiao sebelumnya, dan alam gunturmu tidak dapat menjebakku. Sedikit rasa dingin muncul di sudut mulut Zhou Yishui. Dunia gunturku lebih kuat dari Qi Yun Xiao. Setelah dia selesai berbicara, bola jiwa guntur terbang keluar dari tangan Zhou Yishui dan melayang di atas alam guntur. Kekuatan guntur dan kilat yang tak terbayangkan dilepaskan, yang meningkatkan kekuatan alam guntur beberapa kali lipat. Ledakan. Di dunia guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi medan sura. Yang terlihat hanyalah gemuruh guntur, dan yang terdengar hanyalah ledakan guntur. Di seluruh dunia guntur, hanya ada Fang Lin dan Zhou Yishui. Zhou Yishui memahami cara guntur dan kilat. Berada di dunia guntur ini tidak berdampak apapun padanya. Sebaliknya, ia merasa seperti ikan di air. Fang Lin terus-menerus diserang petir dan tampak agak malu. Sekalipun dia menggunakan jurus kaki 9 surga, petir itu terlalu pekat di dunia guntur ini, bagaikan hujan, membuat Fang Lin tak punya tempat bersembunyi. Tapi tubuh Fang Lin juga sangat kuat. Sekalipun ia harus menahan kekuatan guntur dan kilat, itu tidak akan terpengaruh. Namun, kekuatan guntur dan kilat ternyata sangatlah dahsyat. Jika terus seperti ini, Fang Lin akan terluka meskipun tubuhnya kuat. Dalam malapetaka guntur ini, kaulah mangsaku. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Zhou Yishui melihat Fang Lin terus-menerus menghindar, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tidak memberi Fang Lin kesempatan dan langsung menghampiri Fang Lin. Dengan gerakan ini, Zhou Yishui terbungkus dalam kekuatan guntur dan kilat, dan gelombang guntur bergulung dan bergegas menuju Fang Lin. Wajah Fang Lin tampak serius. Sekalipun tubuhnya cukup kuat, ia mungkin tidak akan mampu menahan gelombang guntur yang terbentuk oleh kekuatan petir yang begitu besar. Pada saat ini, Fang Lin menggunakan kekuatan tulang monster kilin, dan hantu kilin muncul kembali, sangat meningkatkan kekuatan Fang Lin. Alih-alih berusaha menghadapi gelombang guntur secara langsung, ia mencoba memengaruhi wilayah guntur dalam upaya melarikan diri darinya. Ledakan. Hantu kilin menghantam tirai cahaya alam guntur dengan keras, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyambar Fang Lin, hampir menelannya dalam sekejap. Mengaum. Kilin meraung, dan Fang Lin juga meraung. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan kekuatan petir dan meninju tirai cahaya dunia guntur. Pukulan itu begitu kuat hingga seketika menyebabkan tirai cahaya dunia guntur berkedip-kedip. Namun kemudian, Thunder Soul Orb yang melayang di atasnya melepaskan suatu kekuatan, membuat Thunder Realm menjadi stabil kembali. Fang Lin menggertakkan giginya. Thunder Soul Orb benar-benar masalah besar. Dengan itu, alam guntur hampir tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, Zhou Yishui datang dengan gelombang guntur dan kilat yang dahsyat. Keluar, Fang Lin meraung, dan saat kekuatan tulang ibel kilin diaktifkan, hantu kilin tiba-tiba terbang keluar dan menyerbu ke arah Zhou Yishui dengan ganas. Wajah Zhou Yishui berubah dan dia segera mundur, bersembunyi di balik gelombang guntur dan kilat. Ledakan, hantu kilin menghantam gelombang guntur dan kilat. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dan memusnahkan hantu kilin sepenuhnya. Meskipun Fang Lin tidak bertabrakan langsung dengan gelombang petir, dia tetap terpengaruh dan terpental, tubuhnya menghantam tirai cahaya dunia petir. Meskipun gelombang guntur dan kilat sangat dahsyat, hantu kilin juga sangat kuat. Ia benar-benar keluar dengan cepat sambil bermandikan guntur dan kilat yang megah. Ketika Zhou Yishui melihat hantu kilin benar-benar datang ke arahnya, tatapan matanya berubah lagi, dan kekuatan 5 elemen dikerahkan, berubah menjadi segel 5 elemen yang besar. Otang pembawa sial, ini adalah segel langit mendalam 5 elemen dari sekte 5 elemenku. Wang Erdan melihat pemandangan ini di luar dan langsung berteriak marah. Sekalipun itu kilin, aku harus menekannya. Zhou Yishui meraung, dan segel Suantian 5 elemen langsung jatuh dan menghantam keras hantu kilin. Hantu kilin menerobos gelombang guntur dan kilat, dan itu sudah sangat redup. Pada saat ini, ia langsung ditekan oleh segel langit misterius 5 elemen dan langsung runtuh. Tepat saat Zhou Yishui tersenyum, Fang Lin tiba-tiba muncul. Fang Lin terlihat mengenakan baju perang biru, memegang tombak emas di tangannya, dan mendekati Zhou Yishui. Gunakan kekuatan mata spiritual untuk berubah menjadi baju besi. Zhou Yishui mengerutkan kening dan memilih mundur daripada menghadapi Fang Lin secara langsung. Bagaimanapun, Zhou Yishui memiliki keunggulan mutlak. Berada di dunia guntur dan dengan dukungan Thunder Soul Orb, dia tidak percaya bahwa Fang Lin dapat membalikkan keadaan. Kilatan petir menyambar Fang Lin, mencoba menghentikan tindakannya. Akan tetapi, Fang Lin bahkan tidak mengerutkan kening dan mengabaikan sepenuhnya guntur dan kilat itu. Tubuh Fang Lin sudah kuat sejak awal, dan dengan perlindungan tambahan dari baju zirah yang terbuat dari kekuatan mata spiritualnya, Fang Lin tidak perlu menganggap serius petir itu selama petirnya tidak terlalu padat.
Membasmi. Fang Lin meraung, dan meski dihujani guntur dan kilat, dia tetap menerjang ke arah Zhou Yishui, dan tanpa berkata apa-apa, dia menikam Zhou Yishui dengan pistolnya. Zhou Yishui tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, meraih tombak emas di tangannya, dan tubuhnya mundur berulang kali. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Zhou Yishui tertawa, mata rohaninya terbuka, dan jiwa naga terbang keluar. Melihat ini, pupil mata Fang Lin mengecil, dan dia segera melepaskan tombak dan melangkah mundur. Jiwa naga itu mengejarnya tanpa henti, dan dengan raungan naga, ia menelan Fang Lin dalam sekali telan. Ledakan. Namun sebelum Zhou Yishui sempat tersenyum, sebuah batu hitam seukuran kepala manusia keluar dari jiwa naga itu dan langsung menuju ke arah Zhou Yishui. Batu yang tak terbatas. Apa benda ini? Zhou Yishui tampak bingung. Dia merasa batu tanpa batas itu biasa-biasa saja dan tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi perasaan krisis yang fatal melonjak dalam hatinya. Pada saat kritis, Zhou Yishui memilih untuk mempercayai intuisinya dan segera menghindari batu tanpa batas. Dengan suara keras, batu tanpa batas bagaikan gunung, menghancurkan sebuah lubang besar di alam guntur. Dari lubang itu, keluarlah sejumlah besar guntur dan kilat. Pada saat yang sama, Fang Lin juga bergegas keluar dari jiwa naga. Meskipun dia tampak malu, matanya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Hancurkan untukku. Fang Lin mengaktifkan kekuatan tulang ibel kilin, dan tiba-tiba, sinar cahaya hitam melonjak keluar dari dadanya dan berkumpul di tangan kanan Fang Lin. Kemudian, Fang Lin melompat dan meninju Thunder Soul Orb dengan kekuatan kilin Demon Bond. Ledakan. Saat pukulan itu mendarat, ribuan petir menyambar dan Fang Lin langsung dilalap petir, seakan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh petir itu. Namun, pada saat berikutnya, dunia guntur runtuh, dan bola jiwa guntur direbut oleh sebuah tangan, yaitu Fang Lin. Kamu mencari kematian. Zhou Yishui sangat marah. Thunder Soul Orb merupakan harta karun yang diperolehnya dari Qi Yun Xiao dengan susah payah. Bagaimana dia bisa membiarkan Fang Lin mengambilnya? Dia segera datang untuk membasmi kita. Fang Lin bahkan tidak memandang Zhou Yishui, dan dengan paksa memasukkan Thunder Soul Orb ke sakunya. Kemudian dia membuka mata rohaninya, dan cahaya biru yang menyilaukan memancar keluar. Zhou Yishui juga menggunakan kekuatan mata spiritualnya, dan cahaya putih muncul, sepenuhnya mengimbangi kekuatan mata spiritual Fang Lin. Titik. Pada saat ini, Zhou Yishui tiba-tiba mendengar suara angin bertiup di belakangnya. Dia pikir itu tidak baik dan segera berbalik. Benar saja, dia melihat batu hitam besar itu terbang kembali. Zhou Yishui segera menghindar, tidak berani ceroboh sama sekali. Dia telah menyaksikan kekuatan batu hitam besar ini, yang bahkan dapat menembus dunia guntur. Fang Lin melambaikan tangannya, dan batu tanpa batas kembali ke tangannya. Dia menimbangnya 2 kali di tangannya dan menatap Zhou Yishui sambil tersenyum. Pada saat ini, dunia guntur telah sepenuhnya menghilang, dan manik-manik jiwa guntur diambil paksa oleh Fang Lin. Zhou Yishui tampak tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa bertarung dengan Fang Lin akan begitu sulit, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan Fang Lin akan meningkat begitu cepat. Itu benar-benar tidak terduga. Zhou Yishui, apakah ini batas kekuatanmu? Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis, dengan sedikit ekspresi jijik. Meskipun Zhou Yishui sangat pandai mengolah Qi-nya, dia tidak dapat menahan rasa marah saat melihat ekspresi Fang Lin. Zhou Yishui selalu memandang rendah orang lain. Kapankah ada orang yang memandang rendah dirinya? Fang Lin, apakah kau pikir aku tidak bisa membasmimu? Zhou Yishui berkata dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Fang Lin mengangkat bahunya. Bukankah kamu selalu ingin membasmiku? Mengapa kamu belum melakukannya? Zhou Yishui mencibir. Membasmimu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Hanya butuh sedikit usaha. Begitu dia selesai bicara, Zhou Yishui tiba-tiba menjadi lebih kuat, darah dan energi di tubuhnya melonjak, mengeluarkan suara gemuruh, seperti sungai yang mengalir deras. Senang sekali bisa bertarung denganmu. Terima kasih telah mengizinkanku melangkah lebih jauh. Zhou Yishui tertawa dan bahkan memejamkan matanya, terlihat sangat menikmatinya. Ekspresi Fang Lin berubah drastis, dan mata Mei Yingsui dan 2 orang lainnya di kejauhan juga menjadi serius. Zhou Yishui benar-benar membuat terobosan saat ini. Saya sudah berada di level ke-9 Tianyuan, dan sekarang saya telah melangkah lebih jauh dan sudah berada di ranah urat spiritual setengah langkah. Selama saya tenang untuk sementara waktu, saya dapat secara resmi melangkah ke urat spiritual. Zhou Yishui berkata, sama sekali tidak peduli pada Fang Lin dan yang lainnya. Itu baru setengah langkah ke ranah spiritual Vein. Tunggu sampai kamu benar-benar menembus ranah spiritual Vein sebelum kamu bisa begitu bangga pada dirimu sendiri. Fang Lin berkata dengan ekspresi jijik sekaligus terkejut.
Zhou Yishui melirik Fang Lin, dan senyum di wajahnya melebar setengah langkah pembuluh darah spiritual, cukup untuk membasmimu. Kalau begitu, mari kita coba. Mari kita lihat siapa yang akan membasmi siapa. Fang Lin tidak menyerah sama sekali dan malah memilih menyerang lebih dulu. Dia mengulurkan tangan, lalu bayangan kilin muncul, bagaikan seekor binatang purba raksasa, dan langsung menuju ke arah Zhou Yishui. Zhou Yishui tampak tenang dan tiba-tiba menutup mata kirinya. Saya telah menyembunyikan teknik pupil ini selama bertahun-tahun. Hari ini saya akan menggunakan Anda untuk menguji kekuatan mata saya. Zhou Yishui berkata, dan pusaran muncul di mata kanannya. Pusaran itu menyebar, seolah-olah semua yang ada di depan Zhou Yishui terdistorsi. Hantu kilin yang bersiul juga terpengaruh dan benar-benar tersedot ke dalam pusaran dan terbang ke mata kanan Zhou Yishui. Melihat pemandangan ini, jantung Fang Lin berdebar kencang dan dia tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Yishui masih memiliki beberapa cara tersembunyi, yang belum dia gunakan sampai sekarang. Mei Yingsui dan dua orang lainnya di kejauhan juga tidak menduga hal ini. Mereka semua telah bertarung dengan Zhou Yishui berkali-kali, tetapi belum pernah melihat Zhou Yishui menggunakan teknik pupil. Sekarang tampaknya orang ini telah menahan metodenya sejak lama, menyembunyikannya sangat dalam. Biarkan saya menunjukkan kekuatan metode saya. Zhou Yishui berkata dengan acuh tak acuh. Pusaran di mata kanannya muncul lagi, dan dia benar-benar melepaskan hantu kilin. Namun kali ini hantu kilin langsung menuju ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak berani ceroboh dan segera mengaktifkan tulang ibel di dadanya. Tiba-tiba hantu kilin tampak terinspirasi dan menyatu ke dalam tulang ibel. Jadi tulang ibelmu ada di dadamu. Bagus sekali. Setelah aku menggalinya, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Zhou Yishui mengangguk dan berkata. Melihat ekspresinya, tampaknya dia telah menganggap tulang ibel ini sebagai miliknya. Matamu juga tidak buruk. Aku akan menggalinya dan menjualnya kepada beberapa prajurit buta. Matamu pasti akan laku keras. Fang Lin berkata sambil menyeringai, kata-katanya sama sekali tidak kalah dengan orang lain. Zhou Yishui mencibir berulang kali dan menyerang dengan ganas. Auranya lebih kuat dari sebelumnya dan gerakannya lebih ganas. Fang Lin segera merasakan tekanan. Zhou Yishui telah memasuki ranah vena spiritual setengah langkah, sementara dia baru saja menerobos ke tingkat kedua Tianyuan. Kesenjangan alamnya terlalu besar, jadi meskipun tubuh Fang Lin cukup kuat, dia masih sedikit kewalahan. Kau sudah mencapai batasmu, tapi aku masih jauh dari itu. Kau masih ingin mengalahkanku. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Itu konyol. Zhou Yishui berkata pada Fang Lin sambil menyerang. Fang Lin tetap diam, tetapi dia tidak mencapai batasnya seperti yang dikatakan Zhou Yishui. Wah! Fang Lin melangkah mundur dan ditampar di dada oleh Zhou Yishui, dan wajahnya langsung memucat. Fang Lin, kami di sini untuk membantu Anda. Mei Yingsui dan dua orang lainnya ingin membantu. Bagaimanapun, Zhou Yishui telah melangkah ke jalur spiritual setengah langkah pada saat ini. Jika Fang Lin terus melawan Zhou Yishui sendirian, dia mungkin bukan lawannya. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya. Fang Lin berkata dengan keras kepala. Dia tidak ingin Mei Yingsui dan yang lainnya terlibat. Sekalipun kalian bersatu, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Zhou Yishui tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan kepercayaan dirinya yang tak terkalahkan saat ini. Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Apakah menurutmu ini batas kekuatan tulang ibel kilin? Fang Lin berkata dengan tenang. Zhou Yishui sedikit mengernyit apalagi yang bisa kamu pikirkan. Fang Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu, biar aku tunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tulang ibel kilin. Begitu Fang Lin selesai berbicara, cahaya hitam menyebar dari dada Fang Lin dan menyebar ke seluruh tubuh Fang Lin, secara bertahap berubah menjadi pakaian perang hitam. Melihat pemandangan ini, Zhou Yishui merasa sedikit gelisah di hatinya. Dia tidak ingin membiarkan Fang Lin mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi dia segera menyerang Fang Lin saat pakaian tempur hitamnya belum sepenuhnya terbentuk. Zhou Yishui mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah tangan ibel hitam muncul, membawa aura menekan segalanya, dan menekan dengan ganas ke arah Fang Lin. Fang Lin menatap tangan ibel hitam itu, dan saat matanya terbuka dan tertutup, cahaya biru melonjak keluar dan berubah menjadi pedang tajam, langsung memotong tangan ibel hitam itu menjadi dua. Namun, tangan ibel hitam itu segera pulih seperti sebelumnya dan terus menekan ke arah Fang Lin. Kekuatan mata spiritual itu menjelma menjadi sebilah pedang tajam yang terus-menerus menebas, membelah tangan sang ibel hitam secara terus-menerus, namun tetap saja tidak mampu membasminya secara tuntas. Pada saat yang sama, Zhou Yishui juga bergegas mendekat, dengan pedang bersisik emas di tangannya, dan menusuk langsung ke dahi Fang Lin. Aura pedang bersisik emas ini pun amat kuat, samar-samar disertai dengan auman naga. Jelaslah bahwa sisik emas pada pedang itu juga diambil dari sang naga.
Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram pedang sisik emas, mencegah pedang itu bergerak maju sama sekali. Zhou Yishui menendangnya, dan Fang Lin mengulurkan lengan kirinya untuk memblokir tendangan Zhou Yishui. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Fang Lin ditutupi dengan lapisan pakaian tempur hitam. Setelah diamati lebih dekat, ternyata ada kilin yang bergerak di pakaian tempur hitam itu. Kekuatan tulang ibel kilin akan mengejutkanmu. Fang Lin mencibir, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkan Zhou Yishui bersama pedangnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Fang Lin mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia tampaknya mampu meledakkan siapapun yang berdiri di depannya. Zhou Yishui menenangkan tubuhnya, memegang pedang bersisik emas di tangannya, dan menatap Fang Lin dengan sedikit keraguan di matanya. Kamu melihat kemana? Suara Fang Lin terdengar aneh di belakang Zhou Yishui, dengan sedikit nada menggoda dan geli. Ekspresi wajah Zhou Yishui tiba-tiba berubah dan dia langsung berbalik, tetapi malah menerima pukulan dari Fang Lin. Wah, Zhou Yishui tidak punya cara untuk menghindarinya dan memblokirnya dengan pedang bersisik emas di depannya. Tinju Fang Lin menghantam pedang bersisik emas itu tanpa ragu. Meski begitu, Zhou Yishui terpental mundur, dan pedang bersisik emas di tangannya hampir patah oleh pukulan Fang Lin. Terlalu lambat, Fang Lin muncul di samping Zhou Yishui lagi, sulit dipahami seperti hantu. Setelah rentetan pukulan dan tendangan, Zhou Yishui sudah dalam kondisi yang cukup memalukan. Adegan ini juga sangat mengejutkan bagi Mei Yingsui dan dua orang lainnya. Setelah Fang Lin mengenakan pakaian tempur kilin hitam, dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Bukan hanya kecepatannya meningkat drastis, tetapi kekuatannya juga tampak meningkat pesat. Sekalipun Zhou Yishui berada di alam fena spiritual setengah langkah, dia benar-benar ditekan oleh Fang Lin pada saat ini. Sekalipun dia tidak kalah, dia merasa sulit melawan untuk sementara waktu. Orang ini sangat ganas. Wang Erdan mendecakkan bibirnya karena takjub, matanya terbuka lebar. Dia pernah bertarung dengan Fang Lin sebelumnya, dan sekarang tampaknya Fang Lin banyak menahan diri saat itu. Seharusnya itu karena pakaian tempur berwarna hitam, tapi tingkat peningkatannya sungguh mencengangkan. Mei Yingsui berkata dengan takjub. Dugu Ruoksu memiliki ekspresi yang rumit. Ketika dia bertarung dengan Zhou Yishui sebelumnya, dia tidak pernah mendorong Zhou Yishui sampai sejauh ini. Namun, Fang Lin mampu menekan dan mengalahkan Zhou Yishui. Dari sudut pandang ini, sudah ada kesenjangan antara dia dan Fang Lin. Memikirkan hal ini, suasana hati Dugu Ruoksu semakin tak terlukiskan. Dia selalu memandang rendah Fang Lin sebelumnya, dan bahkan ingin menyingkirkannya lebih dari sekali. Tetapi sekarang, Fang Lin telah sepenuhnya melampaui dirinya sendiri. Sudah berapa lama? Tingkat kemajuan ini agak terlalu cepat. Setelan pertempuran hitam memang membawa peningkatan besar pada Fang Lin, tetapi alasan yang lebih penting adalah Fang Lin sendiri cukup kuat. Setelan pertempuran hitam ini dapat meningkatkan kekuatan fisik Fang Lin beberapa kali lipat, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Pada saat ini, Fang Lin telah sepenuhnya melampaui Zhou Yishui, yang telah mencapai alam urat spiritual setengah langkah. Kecuali Zhou Yishui memasuki alam urat spiritual sejati, dia akan sepenuhnya ditekan oleh Fang Lin. Inilah kekuatan tulang ibel kilin. Ia dapat membuat yang lemah menjadi lebih kuat, dan yang kuat menjadi lebih kuat lagi. Zhou Yishui meraung berulang kali dan ingin melawan, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan yang baik. Kecepatan Fang Lin terlalu cepat, ditambah dengan jurus kaki surga 9 lapis, sama sekali tidak ada cacat, tidak memberi kesempatan kepada Zhou Yishui untuk bereaksi. Pegang ini untukku. Zhou Yishui benar-benar marah, dan dia mendorong kekuatan mata spiritualnya hingga ekstrim, ingin menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk membatasi kecepatan Fang Lin. Sayangnya, Fang Lin juga menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk mengimbangi mata spiritual Zhou Yishui dan tidak terpengaruh sama sekali. Zhou Yishui menggertakkan giginya, mata rohaninya menjadi tidak efektif, dan dia segera menggunakan teknik pupil di mata kanannya. Sebuah pusaran muncul, kali ini diarahkan ke Fang Lin, mencoba menghisap Fang Lin ke dalam pusaran itu. Fang Lin mencibir, aku pernah melihat gerakan ini sebelumnya, tidak ada gunanya bagiku. Pusaran air datang, Fang Lin bergerak dan dengan mudah menghindarinya. Zhou Yishui menggertakkan giginya. Bukannya pusaran air itu tidak berguna bagi Fang Lin, tetapi Fang Lin terlalu cepat saat ini dan dia belum mahir dalam menggunakan teknik pupil, jadi dia tidak dapat mengejar Fang Lin sama sekali. Zhou Yishui merasa sangat frustrasi karena dia jelas memiliki kekuatan besar tetapi tidak mampu menampilkannya. Fang Lin, kamu terlalu sombong. Zhou Yishui akhirnya akan menggunakan harta kerajaan. Dia hanya menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan boneka logam. Boneka perang. Alis Fang Lin bergerak, dan sekilas dia bisa tahu bahwa boneka logam itu adalah boneka perang.
Zhou Yishui mengaktifkan boneka perang, dan tiba-tiba tubuh boneka logam itu menjadi 3 kali lebih tinggi dari orang biasa, dan bergegas menuju Fang Lin. Apa yang bisa dilakukan boneka perang kepadaku? Fang Lin berkata dengan nada menghina dan meninjunya. Terdengar suara ledakan keras, dan permukaan boneka perang itu runtuh. Sebelum boneka perang itu bisa melawan, tinju Fang Lin jatuh seperti tetesan air hujan. Bang 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 bang. Pengeboman yang terus-menerus membuat boneka perang itu penuh lubang dan mengubah penampilannya sepenuhnya. Zhou Yishui tampak tidak senang. Meskipun boneka perang ini kuat, jelas tidak cukup kuat untuk menghadapi Fang Lin saat ini. Bukan saja tidak mampu mengimbangi kecepatannya, kekerasan boneka perang itu juga sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Fang Lin saat ini. Namun, Zhou Yishui awalnya tidak berniat mengandalkan boneka perang untuk melakukan apapun pada Fang Lin. Dia hanya butuh sedikit waktu. Pada saat ini, Zhou Yishui mengeluarkan benda lain dan meneteskan setetes darahnya ke benda tersebut. Ini adalah lampu kuno, sangat tua, tetapi utuh. Kelihatannya seperti sudah tertutup debu terlalu lama dan kehilangan cahaya aslinya. Saat setetes darah Zhou Yishui ini jatuh ke dalam lampu kuno, seluruh dunia tampak menjadi terang dalam sekejap. Aura yang mengerikan sekali, harta macam apa ini? Wang Erdan berseru tidak jauh dari sana. Meski dia berada sangat jauh, dia bisa merasakan sifat luar biasa lampu kuno itu. Mata Mei Yingsui tampak serius saat dia berkata, 1000 tahun yang lalu, kerajaan Xuan berada dalam kekacauan dan dinasti Zhou hampir runtuh. Konon, Kaisar Zhou saat itu mengorbankan sebuah lampu kuno dan menggunakan kekuatannya untuk menyapu bersih semua musuh, sehingga membawa kebangkitan kembali kerajaan Xuan dan dinasti Zhou. Dugu Ruoksu menatap lampu kuno di tangan Zhou Yishui dan berkata dengan tak percaya mungkinkah lampu kuno ini. Mei Yingsui menggelengkan kepalanya itu mungkin hanya replika. Konon, lampu kuno asli tidak dapat digunakan kecuali Anda mencapai alam tulang roh. Itu adalah harta karun pertama negara Xuan dan harta karun nasional dinasti Zhou. Itu hanya replika, tapi auranya sangat kuat. Seberapa mengerikan lampu kuno yang asli? Dugu Ruoksu berseru. Pada saat ini, Fang Lin, yang menghadapi aura mengerikan dari lampu kuno, merasakannya dengan sangat kuat. Perasaan yang diberikan lampu kuno ini kepada Fang Lin hanya dapat digambarkan sebagai kuat, seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya selama api di lampu kuno ini dinyalakan. Bahkan dengan perlindungan pakaian tempur kilin, jantung Fang Lin berdebar kencang. Intuisinya mengatakan bahwa lampu kuno ini sangat berbahaya dan merupakan hal mengerikan yang dapat membasminya. Titik. Fang Lin, apakah kamu tahu asal-usul lampu ini? Zhou Yishui bertanya sambil mencibir saat dia melihat ekspresi Fang Lin yang tiba-tiba menjadi serius. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu asal-usul lampu kuno ini. Lagi pula, dia bukan dari negeri Xuan dan tidak tahu apa-apa tentang cerita masa lalu negeri Xuan. Zhou Yishui berkata, keluarga kerajaanku memiliki harta karun yang melindungi negara. Leluhur kita menggunakan harta karun ini untuk menghidupkan kembali keluarga Agung Xuan Zhou. Meskipun lampu kuno di tanganku ini hanyalah replika, itu sudah cukup untuk membasmimu. Bahkan jika tubuhmu kuat, kau tidak akan mampu menahan kekuatan lampu kuno ini. Fang Lin mengerutkan bibirnya. Kau mengatakannya dengan sangat kuat, tetapi ternyata itu hanya replika. Cepat atau lambat, aku akan naik ke keluarga kerajaan Xuanmu dan mengambil harta karun yang sebenarnya. Saat itu, aku tidak tahu apakah kau, Zhou Yishui, akan mati atau hidup. Zhou Yishui mencibir tapi hari ini, kamu, Fang Lin, ditakdirkan untuk mati. Setelah mengatakan ini, nyala api samar terlihat keluar dari lampu kuno itu. Zhou Yishui sangat gembira dan tiba-tiba meniup api itu. Tiba-tiba, api yang berkobar menyapu, seolah-olah dunia telah berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Berdiri di depan lautan api, Fang Lin tampak sangat kecil, seolah-olah dia akan ditelan oleh api yang tak terbatas setiap saat dan terbakar menjadi abu. Api ini bukan api biasa. Fang Lin sudah merasakannya. Api itu sebenarnya adalah api inti tanah jarang. Api di inti bumi bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa padam. Meskipun tidak sekuat api surgawi misterius yang jauh di dalam langit, ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat api yang bergulir dari inti bumi ini menyerang, bahkan seorang prajurit sejati di alam nadi roh akan terbakar sampai mati. Sekalipun Fang Lin dilindungi oleh pakaian tempur kilin, dia tidak dapat menahan api dari inti bumi. Bukan karena Fang Lin tidak cukup kuat, tetapi api inti bumi bukan lagi sesuatu yang bisa dia lawan pada levelnya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zhou Yishui benar-benar membawa harta karun yang begitu kuat bersamanya. Menggunakannya pada saat ini seperti menyingkap kartu truf yang sangat ampuh. Meskipun Zhou Yishui merasa masih terlalu dini untuk menggunakan harta ini saat ini, tidak ada cara lain. Untuk membasmi Fang Lin, dia harus mengungkap harta karun ini sebelum waktunya. Fang Lin,
Cepat mundur. Mei Yingsui dan dua orang lainnya berteriak. Mereka juga berada dalam jangkauan api inti bumi dan telah terbang agak jauh. Melihat Fang Lin tidak bergerak, mereka semua terkejut. Apa yang sedang dilakukannya? Menghadapi api yang bergulung-gulung dari inti bumi, mengapa engkau tidak lari? Apakah ini menunggu untuk mati? Mata Fang Lin menyala-nyala, dan dia amat menginginkan api di inti bumi. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis, dan api dari inti bumi adalah api yang sangat unggul. Jika dapat dimurnikan menjadi api ramuan kehidupan jiwa, itu akan sangat membantu alkimia. Sayangnya, tingkatan Fang Lin saat ini tidak cukup baginya untuk menyerap api inti bumi. Dia hanya bisa mendesah pelan dalam hatinya. Tetapi ketidakmampuan untuk memurnikannya tidak berarti Fang Lin tidak memiliki cara untuk menaklukkan api inti bumi. Pada saat itu, Fang Lin Guilin menamparkan tas 9 istana, dan tiba-tiba, satu demi satu tungku alkimia terbang keluar dari tas 9 istana milik Fang Lin seolah-olah mereka bebas. Hah, adegan ini membuat Zhou Yishui tercengang. Satu demi satu, tungku alkimia beterbangan keluar, masing-masing dengan bentuknya sendiri, tetapi tanpa kecuali, masing-masing tungku alkimia ini memancarkan aura perubahan kehidupan. Sebanyak 99 dan 81 tungku alkimia melayang di depan Fang Lin. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Zhou Yishui tampak terkejut dan bingung di saat yang bersamaan. Apa yang akan dilakukan Fang Lin dengan merilis begitu banyak tungku alkimia? Namun segera, Zhou Yishui memahami tindakan Fang Lin. Saya melihat 81 tungku alkimia samar-samar membentuk susunan ajaib. Posisi masing-masing tungku alkimia sangatlah khusus. Penyimpangan sekecil apapun akan menghancurkan integritas susunan sihir. Ketika api yang bergulung dari inti bumi melonjak masuk, 81 tungku alkimia secara bersamaan melepaskan kekuatan tariknya dan memicu lingkaran sihir. Berdengung, kekuatan hisap yang luar biasa muncul, dan api dari inti bumi menyerang pada saat yang sama, tetapi dipengaruhi oleh kekuatan hisap dan terus mengalir ke 81 tungku alkimia. Adegan ini membuat Zhou Yishui dan Mei Yingsui yang berada jauh tercengang. Bisakah tungku alkimia digunakan seperti ini? Pertanyaan semacam itu muncul dalam benak banyak orang. Mei Yingsui, yang juga seorang alkemis, merasa hal itu semakin tidak dapat dipercaya. 81 tungku alkimia terus-menerus menyerap api inti bumi. Fang Lin berdiri di belakang 81 tungku alkimia ini tanpa terkontaminasi oleh api inti bumi sama sekali, jadi dia sangat aman. Bagaimana ini mungkin? Zhou Yishui menggertakkan giginya, tampak sangat ganas. Ia meniup lampu kuno itu lagi, tetapi mendapati bahwa api kecil di dalam lampu kuno itu telah padam. Dia harus meneteskan darah ke dalamnya lagi untuk mengaktifkan lampu kuno itu. Tetapi pada saat ini, Fang Lin muncul di depan Zhou Yishui seperti hantu, dan tanpa berkata apa-apa, meninju wajah Zhou Yishui. Pukulan ini sangat kuat. Dengan suara berderak, pangkal hidung Zhou Yishui tampak patah oleh pukulan Fang Lin. Namun, Zhou Yishui bereaksi sangat cepat dan menendang Fang Lin jauh-jauh. Hehe, Fang Lin menepuk-nepuk pakaian tempurnya. Dia secara alami tidak terluka. Namun, Zhou Yishui saat itu dalam keadaan kacau, dengan darah mengucur dari hidungnya. Dia benar-benar kehilangan keagungan seorang pangeran. Zhou Yishui sangat marah dan mulai gemetar karena marah. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Dia sangat marah dan ingin memotong-motong Fang Lin menjadi beberapa bagian. Cukup, mari kita tinggalkan tempat ini untuk sementara. Tepat ketika Zhou Yishui hendak bertarung dengan putus asa, pria bertopeng itu tiba-tiba muncul dan menghentikan Zhou Yishui. Ketika Fang Lin melihat pria bertopeng itu, senyumnya melebar karena kamu di sini, mari kita tetap bersama. Aku pasti akan membasmimu hari ini. Zhou Yishui meraung. Dia tidak mau menyerah dan ingin melawan Fang Lin sampai mati. Pria bertopeng itu menatap Fang Lin dengan mata dingin dan berkata, meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa menghentikan kami berdua. Berhenti sekarang. Fang Lin menatap pria bertopeng itu, bibirnya sedikit melengkung, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan Gu Hanshan, apakah menurutmu aku tidak bisa mengenalimu karena kamu mengenakan topeng? Atau apakah kamu takut melihatku, pembasmi ayahmu? Ketika pria bertopeng itu mendengar ini, sedikit rasa dingin terpancar di matanya, tetapi dia tampaknya tidak marah karena kata-kata Fang Lin. Gunung Guhan sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya hantu pengembara dari Aula Yinsa. Pria bertopeng itu berkata dengan tenang, nadanya tidak senang maupun sedih. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, wajahnya bahkan menunjukkan penghinaan yang lebih besar Gu Hanshan. Ah Gu Hanshan, kau bahkan tidak berani mengakui siapa dirimu, dan kau bahkan mengabaikan namamu sendiri. Aku khawatir ayahmu di neraka akan sangat marah padamu, anak yang tidak berbakti, sehingga dia akan hidup kembali. Sekalipun Fang Lin menindasnya seperti ini, pria bertopeng itu tetap tidak marah,
bahkan tatapannya menjadi amat dingin, seakan-akan dia sama sekali tidak peduli dengan perkataan Fang Lin. Namun, reaksi ini membuat Fang Lin merasa sedikit aneh. Dalam kesannya, Gu Hanshan adalah orang yang mudah sekali marah, terutama setelah Gu Daofeng meninggal. Berdasarkan karakter Gu Hanshan, dia seharusnya menghampirinya dan berteriak minta basmi saat melihatnya. Tetapi sekarang tampaknya Gu Hanshan telah banyak berubah. Bukan saja kekuatannya menjadi tak terduga, tetapi temperamennya juga menjadi jauh lebih dalam. Semakin banyak lawan seperti itu yang Anda hadapi, semakin berhati-hatilah Anda, karena mereka seperti ular berbisa, selalu menatap Anda dalam kegelapan. Begitu Anda rileks, mereka akan menunjukkan taringnya dan memberi Anda gigitan yang paling mematikan. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan bertarung denganmu hari ini. Kau juga tidak bisa menahan aku dan Zhou Yishui di sini, kata pria bertopeng itu. Fang Lin sedikit mengernyit Gu Hanshan, apakah kau bekerja sama dengan Zhou Yishui hanya untuk menghadapiku? Kau sedang mencari malapetaka. Siapa tahu kapan dia akan menelanmu dan mengambil semua yang kau miliki. Fang Lin sengaja mengatakan ini untuk menimbulkan perpecahan di antara Zhou Yishui dan Gu Hanshan serta membuat kedua orang ini saling takut. Dengan cara ini, kekuatan gabungan keduanya akan runtuh. Tetapi jelas bahwa pria bertopeng itu tidak tergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa kamu tidak akan hidup lama. Pada saat ini, Zhou Yishui juga tertawa, kamu benar, aku terlalu cemas. Aku tahu bahwa kamu, Fang Lin, tidak punya banyak waktu lagi, tetapi aku masih bertarung denganmu begitu lama, membuang-buang energiku dengan sia-sia. Fang Lin merasa bingung dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh dengan penghinaan. Kalian berdua menyanyikan lagu yang sama, bukankah kalian hanya mencoba mempermainkanku? Aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa aku telah hidup lebih lama daripada kalian berdua, dan percaya atau tidak, aku dapat membasmimu hari ini. Zhou Yishui mencibir berulang kali, tetapi karena Fang Lin meninju hidungnya, senyumannya saat ini sangat jelek, dan itu juga memengaruhi area yang terluka, menimbulkan gelombang rasa sakit, membuat mata Zhou Yishui semakin penuh kebencian. Karena kalian berdua adalah kenalan lama, aku dapat memberitahu kalian bahwa gunung ini akan mengalami kekacauan, dan semua orang di gunung ini tidak akan luput, kata pria bertopeng itu dengan nada mengejek. Fang Lin menatap pria bertopeng dan Zhou Yishui dan bertanya, bagaimana denganmu? Kalian juga berada di gunung yang berbahaya ini. Bisakah kalian melarikan diri? Kita pada dasarnya punya cara kita sendiri, tapi sayangnya kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, apalagi cara untuk melarikan diri. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Apakah karena rubah perak yang tiba-tiba muncul? Fang Lin berkata tiba-tiba. Mendengar Fang Lin menyebut rubah perak, Zhou Yishui mendengus dingin, dan pria bertopeng itu menjawab dengan acuh tak acuh, memang ada hubungannya, tapi tidak semuanya. Pada saat ini, api inti bumi yang dilepaskan dari lampu kuno telah sepenuhnya diserap oleh 81 tungku alkimia yang dikorbankan oleh Fang Lin. Ada api yang menyala di setiap tungku alkimia, yang terlihat sangat spektakuler. Fang Lin melambaikan tangannya, dan 81 tungku alkimia terbang kembali ke tas 9 istana Fang Lin dengan tertib. Melihat pemandangan ini, wajah Zhou Yishui tampak sangat jelek. Semua api inti ini dilepaskan dari lampu kuno. Awalnya, mereka ingin membakar Fang Lin menjadi abu, tetapi tanpa diduga, Fang Lin menggunakan gerakan yang sangat menakjubkan untuk menyelesaikannya, dan juga membuat begitu banyak api inti menjadi milik Fang Lin. Terlalu menyebalkan untuk memikirkannya. Setelah mengatakan begitu banyak, aku masih tidak berencana untuk melepaskanmu. Lagi pula, kalian berdua benar-benar sulit dihadapi. Mengapa kita tidak menyingkirkan kalian semua hari ini? Fang Lin berkata, dan Mei Yingsui serta dua orang lainnya mendekat dan mengelilingi Zhou Yishui dan pria bertopeng di tengah. Pria bertopeng itu tetap tidak tergerak dan tampaknya tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Zhou Yishui. Dia yakin bahwa selama dia ingin pergi, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Fang Lin, apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan? Aku khawatir bahkan jika beberapa dari kalian menyerang bersama, kamu tidak akan dapat menghentikan kami berdua. Kata pria bertopeng itu dengan dingin. Fang Lin terkekeh, saya rasa saya bisa menahan kalian di sini. Buat apa buang waktu bicara dengan mereka? Basmi saja mereka semua. Zhou Yishui berkata dengan niat membasmi di wajahnya. Dasar orang tak tahu malu, beraninya kau mencuri ilmu bela diri kami. Aku harus membasmimu hari ini. Wang Erdan berteriak keras. Dia sudah menatap Zhou Yishui dan siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Mei Yingsui dan Du Guruoksu tidak mengatakan apapun. Mereka menatap pria bertopeng dan Zhou Yishui dengan mata menyala-nyala. Jika keduanya melakukan gerakan yang tidak biasa, mereka akan menyerangnya dengan kecepatan kilat. Kalau begitu, ayo, kata pria bertopeng itu.
Ketika kedua kubu hendak bertarung, tiba-tiba terdengar auman binatang buas yang sangat keras dari kejauhan. Raungan binatang buas itu datang secara tiba-tiba, bagaikan guntur yang meledak entah dari mana, menggemparkan semua orang hingga tak sadarkan diri. Ekspresi beberapa orang berubah seketika. Tidak diragukan lagi itu adalah auman Raja Ibel. Dengan satu raungan, meskipun mereka sangat jauh, itu dapat memengaruhi mereka. Seekor binatang buas meraung, dan kemudian raungan-raungan lain datang dari segala arah. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah seluruh gunung binatang itu mendidih. Beberapa orang memiliki ekspresi serius. Lagi pula, mereka berada di gunung yang berbahaya, dan penguasa gunung ini selalu berupa monster-monster ini. Mereka akan menghadapi banyak bahaya di sini sepanjang waktu. Mungkinkah mutasi itu sudah dimulai? Namun, seharusnya tidak secepat itu. Pria bertopeng dan Zhou Yishui saling memandang dan melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. 690.